Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Mary, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video tutorial yang telah aku buat. Halo teman-teman. Kali ini dan saat ini aku bakal buat video tutorial bagaimana cara kita menganalisis data penelitian yang telah kita sebar. Oke. Pada video tutorial kali ini aku bakal ada 3 uji coba. Yang pertama ada uji coba alat ukur, yang kedua itu ada uji asumsi, dan yang ketiga ada uji hipotesis. Kurang afdol nih kalau aku nggak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalin, nama aku Siti Aisyah, aku mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saat ini aku lagi menempuh di semester 6 dan lagi menempuh mata kuliah aplikasi komputer. Nah, teman-teman, uji-uji ini sangat penting bagi kita, terutama kalian yang ada di semester 6, 7, dan 8, di mana data-data yang hasil olahan data ini menunjang skripsi kalian gitu. Nah, nggak hanya itu, aku bakal ngasih tahu step by step bagaimana cara menguji coba dari uji coba alat ukur yang pertama, terus uji coba yang kedua, dan uji coba yang ketiga. Nggak hanya itu, aku nggak hanya olah data, tapi aku bakal baca output dari hasil data yang telah aku analisis dan aku olah. Nah, untuk itu teman-teman, pastiin kalian yang nonton video ini, kondisi kalian itu lagi sehat dan lagi fit nih teman-teman, supaya kalian bisa analisisnya itu berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, kita mulai ya ke uji coba yang pertama. Oke, tadi kan aku udah jelasin di video sebelumnya bahwa aku bakal ada 3 uji. Yang pertama itu ada uji alat ukur, yang kedua uji asumsi, dan yang ketiga uji hipotesis. Nah, teman-teman, langkah awal itu kita harus menentukan uji coba alat ukur terlebih dahulu untuk menentukan validitas dan reliabilitas. Nah, pertama-tama kalian itu pastiin kalian punya tabulasi data. Nah, tabulasi data ini diperoleh dari Google Form kalian, lalu Google Form kalian itu dipindahkan ke Excel. Setelah itu, jika ada pernyataan unfavorable sama favorable itu kalian bisa ubah terlebih dahulu skornya gitu, sehingga di tabulasi itu benar-benar skor yang telah diubah gitu. Nah, teman-teman, di tabulasi data itu hanya berupa angka dan total skor dari setiap item pernyataan. Nah, dan dari setiap jawaban responden dan item pernyataan. Nah, cara kita menentukan skor itu kita bisa menggunakan rumus. Yang pertama itu kita geser dulu tabel ini, lalu kita fokus ke totalnya. Di sini sudah terlihat kan ya teman-teman, ada rumusnya. Kita coba ulang ya teman-teman. Kita coba kalian pencet sama dengan, lalu kalian ketik sum. Nah, di tampilan layar teman-teman ada yang kayak gini, baru kalian pilih klik sum. Nah, ini udah menandakan bahwa kalian menggunakan rumus tersebut. Baru habis itu kalian harus mengcopy item dari nomor 1 sampai item terakhir yang teman-teman punya gitu. Kalian copy terlebih dahulu. Oke, sampai item terakhir, lalu kalian enter. Nah, ini muncul kan ya teman-teman, berarti satu responden itu dari 34 item pernyataan memiliki skor 130. Oke. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya di uji alat ukur ini kita akan menguji validitas dan uji reliabilitas. Nah, langkah yang pertama itu kita bakal uji validitas. Nah, uji validitas itu untuk melihat seberapa valid item pernyataan yang kita gunakan dalam penyebaran alat ukur ke responden gitu. Nah, teman-teman, langkah pertama itu kalian harus mengcopy angka-angka yang ada di tabulasi data kalian masing-masing gitu. Nah, di sini aku disclaimer, aku pakai data skala body image ya teman-teman. Kalian klik sampai
kalian copy sampai pernyataan terakhir dan total. Di sini aku hanya make 60 responden. Nah, oke, kita mas 60 responden. Oke, teman-teman, baru kita copy. Kalau udah ada tampilan kayak gini, berarti um, tabel yang kalian copy itu udah tercopy ya teman-teman. Jadi angka-angka ini udah tercopy, baru habis itu kalian pindah ke SPSS. Nah, di sini kalian pindah ke sini, kalian pastiin dulu kalian itu klik data view, habis itu kalian baru copy. Copy-nya itu Ctrl plus F, Ctrl V. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, habis itu muncul kan teman-teman kayak gini nih, var 001, var 002 dan lainnya dan sebagainya. Nah, di sini kalian ubah dulu, kalian klik tombol panah ini, ikutin dengan tombol panah yang telah saya klik ini ke variable view. Habis itu kalian tadi kan ada tuh var 001. Nah, itu harus kalian ubah dulu gitu untuk mempermudah kalian mengetahui item pernyataan yang telah kalian buat gitu. Nah, kalian klik dulu. Nah, habis itu kalian kalian pencet atau ya pencet di keyboard kalian Ctrl C. Habis itu nah tampilannya begini kan teman-teman. Habis itu kalian pilih replace. Oke. Nah, di replace ini di bagian fin kalian ubah jadi var 001 00 dan replace with-nya kalian ubah jadi X. Oke, teman-teman, pastiin udah kayak gini tampilannya. Habis itu kita baru replace all. Oke, tunggu sebentar. Nah, tampilannya habis itu kita close dulu ya, teman-teman. Tampilannya udah kayak gini kan? Kalian udah item pernyataannya itu nggak lagi var 001 tapi udah lebih spesifik angka gitu. Nah, habis itu tadi kan kalian perhatiin bahwa item pernyataan kalian tuh terakhirnya tuh di nomor berapa. Nah, tadi item pernyataan dari skala yang telah aku buat itu sampai 34. Berarti 35 ini kita ubah dulu jadi total. Kalau udah diubah total, baru kita klik data view lagi ya teman-teman. Habis itu baru, nah ini udah keubah kan ya teman-teman, jadi yang tadi var 001 jadi X01. Itu mempermudah kita untuk mengetahui item pernyataan yang kita buat tadi. Nah, habis itu kita ke analyze teman-teman, habis itu baru kita ke correlate, ke bivariate. Udah? Habis itu, kalau di validitas, kalau diuji validitas itu kita memakai total ya teman-teman. Jadi item pernyataannya itu kita copy semua sampai bagian total. Oke, kita bisa klik di keyboard itu Ctrl A, baru di bagian kotak variabel ini kita pindahkan semua sampai bagian total. Nah, ini lihat teman-teman, total juga perlu diikutkan karena untuk menentukan seberapa valid dari item pernyataan kita. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan untuk mengklik person sama mengklik to tiled dan mengklik atau menceklis plug significant correlation. Kalau semisal kalian udah tampilannya udah begini, kalian sudah mengklik, baru kalian bisa oke. Nah, tunggu sebentar teman-teman, ini proses. Nah, tadi yang telah saya sampaikan bahwa saya memakai 60 responden. Nah, 60 responden di sini kita bisa lihat seberapa valid suatu item itu. Ada dua asumsi ya teman-teman. Asumsi yang pertama itu adalah suatu item dikatakan valid jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,5 atau kita bisa melihat R tabel dan R hitung. Nah, dikatakan suatu item itu valid jika dilihat dari R tabel dan R hitung, maka R tabel itu R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Nah, baru bisa dikatakan item tersebut valid. Jika
hitung yang kita punya lebih kecil daripada Airtable, maka suatu item itu tidak bisa dikatakan valid. Nah, kalau melihat asumsi yang pertama, kita itu harus melihat seberapa banyak responden yang kita gunakan. Nah, di sini saya memakai 60 responden ya teman-teman. Kita coba melihat di tabel nilai ini, tabel nilai air production moment. Kalau misalnya responden 60 itu berarti nilai R tabelnya itu 0,254. 0,254. Nah, teman-teman kita lanjutkan. Berarti untuk melihat seberapa valid itemnya kita bisa tahu tadi bahwa responden 60 itu 0,254. Oke, kita coba lihat ya teman-teman. Di tabel yang pertama, di tabel item nomor pertama, coba kita lihat. Nah, tadi 0,254 ya, 0,254. Nah, teman-teman di sini nilai R tabelnya, nilai R hitungnya itu melebihi R tabel, di mana nilai R hitung yang kita dapatkan yang dari skala atau tabulasi data yang telah kita dapatkan itu adalah 0,2888. Maka dapat dikatakan suatu item itu bisa valid. Jadi, item nomor pertama ini saya katakan valid, teman-teman. Nah, kita lihat dari person correlation ya teman-teman. Nah, person correlation ini adalah nilai R hitung yang kita punya dari skala yang kita telah sebar gitu. Nah, untuk asumsi yang kedua, itu mengatakan bahwa suatu item itu dikatakan valid jika nilainya itu kurang dari 0,05. Kita lihat teman-teman ya. Nah, item yang nomor pertama itu tadi valid di asumsi yang pertama. Nah, di asumsi yang kedua ini dia valid. Ya, maka dapat dikatakan item nomor pertama ini valid ya teman-teman. Oke, lanjut. Dari pernyataan yang di sini, dari 34 item yang telah disebar, ada beberapa yang tidak valid yang teman-teman. Contohnya pada item nomor 31. Nomor terus, kita lihat dulu nomor, kita lihat di ujung. Nah, item yang tidak valid itu item nomor, nah ini item di item nomor 20 teman-teman. Nah, item nomor 20 ini tidak valid karena dia itu nilainya tidak melebihi R tabel, tidak melebihi R tabel, hanya ada di 155 dan nilai signifikansinya itu melebihi 0,05. Maka item tersebut harus digugurkan ya teman-teman. Oke, habis itu kita masuk ke uji coba yang kedua. Di uji coba alat ukur ini kita akan menentukan reliabilitas dari item-item pernyataan yang telah valid atau tidak valid. Di reliabilitas ini kita itu harus menghapus item-item yang tidak valid ya teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan data yang tadi, bisa menggunakan data yang awal. Nah, data yang ini ya teman-teman, baru kita pindahkan ke analyze. Habis itu kita ke scale, habis itu ke reliability analysis. Nah, tadi item yang tidak valid itu kan item pertama valid ya teman-teman. Karena saya tidak bisa mengcopy secara keseluruhan, maka dari itu saya manual ya teman-teman. Jadi kita klik untuk item yang valid-validnya aja ya teman-teman. Di sini masih ada item yang nggak valid, belum saya buang, tapi
Nanti di bagian item itu udah ada pernyataan yang valid. Oke, kita klik dulu ke item pertama, itu item yang valid. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi item yang valid itu tadi item nomor pertama, yang kedua item nomor kedua, terus tiga, habis itu 6, habis itu 7, habis itu 8, habis itu 9, habis itu 10, habis itu 12 ya teman-teman. Karena ini saya nggak bisa copy secara keseluruhan, jadi saya manual aja. Habis itu 13, 17, habis itu 18, habis itu 19, habis itu 22, habis itu 24, habis itu 25, habis itu 26, habis itu 27, habis itu 28, habis itu 29, habis itu 31 ya teman-teman. Habis itu untuk di reliable itu kita tidak usah menggunakan hasil skor total dan tidak menggunakan item-item yang tidak valid. Jadi intinya untuk di reliable itu adalah pernyataan-pernyataan atau item yang sudah valid saja gitu. Kita ingin melihat seberapa konsistensi item tersebut jika dilakukan pengukuran secara berulang. Oke teman-teman, kita pastiin dulu bahwa di reliable itu menurut uh, menurut Azwar bahwa nilai alpha corn batch melebihi 0,05 maka dikatakan suatu item pernyataan yang telah kita buat itu valid ya teman-teman. Jadi menurut Azwar nilai reliable itu harus melebihi 0,05 dan harus memastikan bahwa model yang kita gunakan itu menggunakan Alpacorn batch. Nah, kita ke statistik terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik statistik, baru kita pilih scale if item delete. Jangan lupa klik scale if item delete. Habis itu kita continue. Nah, habis itu kita pilih modelnya itu model Alpacorn batch. Nah, kita baru klik OK ya teman-teman. Pastiin udah tampilannya kayak gini. Item-item yang valid aja yang diikutin dan item yang nggak valid nggak usah diikutin ya teman-teman. Kita gugurkan. Habis itu kita klik OK. Nah, kita langsung fokus ke reliability statistik ya teman-teman. Nah tadi menurut si Azwar bahwa suatu nilai dikatakan reliable itu ketika nilai Alpacorn batch-nya itu lebih dari 0,05. Nah maka dari itu dapat dilihat di reliability statistik ini nilai Alpacorn batch dari skala body image melebihi 0,05 atau hasilnya itu lebih dari 0,05 di mana hasil yang diperoleh dari skala ini adalah 0,8114. Maka dapat dikatakan dari 20 item ini itu bisa dikatakan konsisten jika dilakukan penelitian atau penyebaran secara ulang. Nah, habis itu kita lanjut ke uji yang kedua ya teman-teman, yaitu ada uji asumsi. Oke teman-teman, tadi kan kita udah coba buat uji validitas sama uji reliabilitas. Nah, yang kedua ini ada uji asumsi. Uji asumsi itu meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogen. Nah, teman-teman, uji asumsi ini sebagai prasyarat untuk melakukan uji hipotesis. Nah, ketika teman-teman ini mau
menguji beda, cuman melihat antara dua kriteria kalian itu bisa memilih uji hipotesis, uji beda gitu. Nah, untuk uji asumsinya itu kalian bisa menggunakan uji normalitas, syaratnya itu harus normal dan homogen. Ketika kalian itu mau melihat korelasi atau hubungan dan pengaruh, kalian itu harus melakukan uji asumsi, uji normalitas, habis itu linear gitu. Nah, karena untuk skala ini, skala body image, aku hanya stop sampai di uji homogenitas karena aku hipotesisnya itu buat melihat antara perbedaan kelompok perempuan dan laki-laki, dan kalian itu jika make uji hipotesis uji beda, kalian bisa menggunakan langkah-langkah yang aku lakuin gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke langkah awal. Pertama, kita itu udah buat data kelompok terlebih dahulu. Nah, di sini ada sesuai ya sama teman-teman, kalau misalnya teman-teman di skalanya itu, di alat ukurnya itu mau lihat perbedaan usia, kalian juga bisa kelompokin antara usia. Tapi kalau aku di sini aku pakai kelompok laki-laki sama perempuan gitu. Nah, langkah awal itu kalian harus memblok data kelompok laki-laki, kalian blok, kalian sesuaiin. Aku make 73 responden ya teman-teman. Kalian sesuaiin. Oke. Bentar ya teman-teman. Kalian sesuaiin karena aku sesuaiin. Nah, di sini ini di copy ya teman-teman. Abis itu kalian ke SPSS. Abis itu kalian ke VAR. Nah, klik Ctrl F. Oke. Habis itu kalian pindah lagi ke Excel, ke data kelompok kalian, lalu kalian memblok kelompok sesuai kalian ya. Kalau di sini aku bakal blok kelompok perempuan, aku bakal sesuaiin respondennya jadi 73. Oke. Nah, habis itu kalian kontrol plus C, habis itu kalian ke SPSS lagi, kalian ke VAR, kalian copy datanya. Oke, habis itu kalian klik variable view. Habis itu kalian ubah name ini sesuai sama kriteria kelompok kalian. Kalau aku kan tadi LK itu menunjukkan laki-laki dan PR itu menunjukkan perempuan. Nah, desimalnya itu diubah jadi 0. Ini juga 0. Habis itu values-nya nggak usah, labelnya juga nggak usah. You know-nya diubah jadi scale, ini juga scale. Habis itu kita ke data view ya teman-teman. Nah, habis di data view kita ke analyze kita ke descriptive statistik. Udah muncul teman-teman? Oke, kita pilih explore. Kita klik explore. Habis itu LK dan PR kita Ctrl A, lalu kita pindahin ke dependent list. Nah, habis itu kita klik plots. Nah, kita pastiin bahwa normality plots with test ini diklik ya teman-teman. Kita klik, kita centang, habis itu continue, habis itu kita coba untuk klik OK. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini kita fokusnya ke test of normality. Dari hasil output yang keluar menunjukkan bahwa data antara laki-laki dan perempuan ini berdistribusi normal. Nah, karena kita respondennya lebih dari 50, kalau misalnya Shapiro-Wilk itu digunakan ketika responden dalam lingkup kecil atau hanya tidak melebihi 50. Tapi kalau Kolmogorov ini
hanya responden-responden yang lingkupnya besar gitu atau lebih dari 50. Maka kita fokus ke Kolmogorov Smirnov, kita lihat di bagian significance. Nah, tadi udah dikatakan bahwa uji normalitas itu adalah untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Nah, jika normal, dikatakan normal ketika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Kalau tidak normal itu nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, di sini teman-teman kita bisa langsung fokus ke Kolmogorov-Smirnov bahwa data LK itu uh, memiliki nilai yang sama dengan perempuan di mana nilainya itu di atas 0 lebih besar dari 0,05. Nah, dari hasil output yang keluar bahwa nilai LK dan perempuan nilai signifikansi LK dan perempuan ini berada di skor 0,200. Maka dapat disimpulkan data antara laki-laki dan perempuan ini berdistribusi normal, teman-teman. Nah, ini sebagai syarat kita untuk bisa melanjutkan uji hipotesis ya, teman-teman. Oke, nah di sini dilihat juga bahwa penyebaran datanya itu tidak menumpuk, artinya dia menyebar, jadi tidak menumpuk pada suatu pernyataan aja, dia menyebar. Habis itu, nah perempuan juga sama. Dia juga menyebar, artinya antara laki-laki dan perempuan ini berdistribusi normal ya teman-teman. Oke, tadi kan kita udah lihat nih uji normalitas. Nah, dari data yang aku punya bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya aku bakal uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini untuk melihat apakah dua data kelompok tersebut sama, memiliki varian sama atau berbeda, atau bisa dikatakan homogen atau tidak. Nah, ini sebagai syarat untuk melakukan uji hipotesis di uji beda ya teman-teman. Oke, kita pertama masuk ke data kelompok yang sebelumnya, kita masuk ke Excel. Nah, yang tadi kalau di uji normalitas kita itu hanya memakai hasil skor antara perempuan dan laki-laki. Tapi kalau di homogenitas kita itu harus membuat kode antara perempuan dan laki-laki. Nah, untuk contohnya kayak gini. Nah, di sini udah ada hasil data skor dari perempuan dan laki-laki sudah disatukan. Nah, di sampingnya ini ada kodenya. Untuk kode nomor 1 itu menunjukkan bahwa laki-laki dan kode nomor 2 itu menunjukkan perempuan. Nah, kita blok dulu ya teman-teman, kita copy dulu sampai skornya ini bagian akhir. Kita blok terlebih dahulu. Oke, kita blok. Nah, sampai di 53 baru kita kontrol C. Habis itu kita pindahkan ke SPSS. Kita pindahin ke SPSS, kita kontrol F, kita kontrol V. Nah, habis itu kita ke Excel lagi teman-teman. Baru kita masuk ke kodenya tadi. Kita masuk ke kode. Kodenya juga sama, kita blok sampai akhir. Nah, habis itu kita kontrol C, habis itu kita ke langkah selanjutnya, kita ke SPSS. Habis itu kita taruh di sampingnya, kontrol V, jangan lupa. Nah, teman-teman ini udah menentukan bahwa data laki-laki itu kode 1 dan data perempuan itu kode 2 ya. Habis itu kita ke variable view. Nah, untuk namanya atau name-nya kita ubah var01 ini jadi skor body image. Nah, ini menyesuaikan teman-teman ya. Skor BIM body image. Nah,
Oke, nggak bisa. Kita ubah lagi. Berarti kita ubah jadi skor body image aja ya teman-teman, karena nggak bisa di apa spasi. Nah, ini kita ubah jadi JK atau jenis kelamin. Kita ubah jadi jenis kelamin. Nah, desimalnya ini kita ubah jadi 0. Ubah jadi 0. Oke. Labelnya itu kita ubah di sini skor body image. Nah, untuk label kedua nggak usah. Values-nya kita ubah di kolom tabel kedua aja, teman-teman. Nah, tadi kan untuk kode 1 itu menunjukkan perempuan, laki-laki, kita tulis 1 dan LK. Nah, kalian menyesuaikan kode yang kalian buat itu apa, baru kita add. Nah, kode yang kedua itu menunjukkan perempuan. Baru kita add lagi, habis itu kita oke. Nah, di sini teman-teman kalian harus measure-nya ini, sebentar, measure-nya ini kita ubah jadi scale. Oke, udah tampilannya udah begini teman-teman. Nah, jika udah kalian ke data view lagi, kalian ke analyze. Nah, ini udah keubah kan teman-teman, tadi yang var 001, terus var 002 diubah jadi score body image dan jenis kelamin. Nah, kita ke analyze. Habis ke analyze kita ke conformance, habis itu kita pilih one way ANOVA. Nah, kalau homogenitas itu kita pilih uji one way ANOVA. Kita klik ya teman-teman. Nah, score body image ini ada di dependent list. Kita klik ke dependent list, kita pindahin. Jenis kelamin itu ada di faktor. Nah, kita lihat optionnya. Nah, habis itu continue, continue, habis itu pilih langsung oke ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu, kita langsung ke ANOVA-nya. Nah, tadi kalau misalnya homogen itu ketika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, di sini teman-teman nilai signifikansinya itu 0,05, di sini 0,123, berarti data yang kita miliki, data yang aku gunain itu homogen ya teman-teman. Artinya maka dapat disimpulkan bahwa antara kelompok perempuan dan laki-laki ini tidak memiliki varian yang berbeda. Artinya dia memiliki homogen gitu. Dia datanya homogen. Nah, teman-teman kalian fokusnya itu hanya ke signifikan. Jika signifikannya lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan suatu data tersebut homogen. Kalau kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menguji hipotesis ya. Oke, teman-teman, tadi kan kita udah nyelesain dua uji coba. Yang pertama itu ada uji coba alat ukur sama uji asumsi. Nah, tadi di uji asumsi itu kita itu ada syarat untuk melanjutkan uji hipotesis. Nah, syaratnya itu data yang aku pakai ini berdistribusi normal sama adanya homogenitas gitu, adanya dua kelompok yang memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, habis itu kita lanjut ke uji hipotesis untuk melihat uji beda antar dua kelompok ini, apakah ada perbedaan atau tidak dari dua kelompok yang aku pakai gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, caranya sama kayak di homogenitas, di uji homogen, cuman peletakannya aja nih datanya yang kita bedain. Nah, teman-teman bisa masuk ke data yang homogen tadi aja. Lanjut kalian itu pastiin dulu ke variable view, apakah datanya tersebut udah desimalnya udah 0, terus measure-nya itu udah scale dan labelnya udah di beri label atau value-nya itu udah dikasih kode gitu. Nah, habis itu kalian klik data view, habis itu kalian ke analyze, habis itu kalian
klik di sini ada bacaan conformance, kalian pilih conformance itu independent sample t-test. Nah, di sini kan tadi udah aku bilang karena peletakannya aja yang beda. Kalau di misalnya di uji homogen, um, core body image itu di variabel bener, tapi kalau misalnya jenis kelamin itu dia sebagai faktor list. Tapi kalau misalnya di independent t-test ini jenis kelaminnya itu sebagai grouping variabel. Nah, teman-teman, kalian itu pastiin udah kayak gini tampilannya. Abis itu kalian klik define grupnya udah benar kalau kode 1 itu perempuan dan kode 2 itu laki-laki. Baru kalian klik OK. Nah, di sini kita fokusnya langsung ke independent sample test. Nah, cara lihatnya itu ada cara bacanya itu hasil outputnya di mana untuk nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka adanya perbedaan antara kelompok perempuan dan laki-laki. Nah, misalnya kalian jenis usia atau berdasarkan usia, berarti adanya perbedaan antara usia di penelitian kalian gitu. Nah, tapi kalau di sini aku itu kan pakai jenis kelamin ya, berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita itu bisa lihat dari nilai signifikan to tailored ya teman-teman. Nah, di sini signifikansinya itu melebihi nilai dari 0,05. Nah, kalau misalnya suatu nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara kelompok laki-laki dan perempuan itu tidak memiliki perbedaan gitu. Nah, kita lihat di signifikan to tailored-nya ini hasilnya itu ada 0,123 sama juga laki-laki dan perempuan, berarti maka dapat disimpulkan bahwa antara kelompok laki-laki dan perempuan itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Artinya body image di laki-laki dan perempuan ini cenderung sama, tidak adanya perbedaan yang besar secara statistik. Sekian dari tutorial video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.